Nabila yang akan menjadi host di podcast Suaramu kali ini. Teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Teman-teman, kalian sadar nggak sih? Sekarang itu zamannya orang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling sukses, paling pinter, dan paling viral. Tapi pernah nggak sih kalian ketemu temen atau orang yang dia tuh pinter banget, tapi kalau ketemu guru main nyelonong aja, atau dia sukanya dapat nilai 100 tapi hobinya ngerendahin temen sendiri? Parah nggak sih kayak begitu? Nah, hari ini kita akan bahas tema yang daging banget, yaitu sukses adalah impian tapi adab harus diutamakan. Dan spesial banget nih, di sini udah ada Mbak Nadia dari Gen 14 yang akan menemani kita. Halo Mbak, gimana kabarnya? Halo juga Nabila, alhamdulillah Mbak baik. Nabila gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah Mbak, sebelum kita masuk ke pembahasan yang berat, aku mau tanya nih, menurut Mbak Nadia, anak muda di zaman sekarang kalau dengar kata sukses itu yang muncul di pikirannya apa sih? Kalau anak muda zaman sekarang pastinya sekarang tuh lebih ke nominal ya. Kayak misalnya orang sukses itu yang punya uang banyak, atau misalnya orang sukses itu yang ranking 1, seperti itu. Jadi kayak patokannya itu ada di angka. Nah, bener ya teman-teman, rata-rata di zaman sekarang itu standar sukses itu dengan nominal atau angka. Tapi Mbak, gini, kita kan di sekolah kan dituntut untuk berprestasi. Wajar nggak sih kalau kita ambisius banget sampai kita lupa waktu atau lupa keadaan sekitar kita? Kalau menurutku sebenarnya agak wajar, karena sebenarnya aku sendiri juga sering kalau misalnya belajar gitu tahu-tahu udah tengah malam gitu, kayak nggak sadar kalau waktu sudah berjalan lama banget. Nah tapi tentunya itu juga kita harus memikirkan kapasitas dari diri kita sendiri, kayak misalnya kita harus mikirin soal kesehatan baik itu jasmani ataupun rohani. Dan sebenarnya nggak boleh itu kalau misalnya kita lupa waktu sampai kita tuh bisa ngorbanin banyak banget hal di hidup kita, kayak misalnya hubungan sosial atau misalnya waktu ibadah kayak gitu, itu baru. Jadi boleh ambisius sampai lupa waktu, tapi jangan sampai lupa dengan keadaan yang di sekeliling kita gitu ya? Betul, terutama kalau hal-hal yang krusial banget kayak ibadah itu nggak boleh banget ya. Tapi gini Mbak, ada nih fenomena, demi mengejar goal, ada yang berprinsip yang penting hasil akhirnya. Akhirnya nyontek jadi kebiasaan, sombong sama nilai di bawah itu dianggap wajar. Kenapa ya Mbak? Sekarang ini nilai di atas kertas itu lebih berharga dibandingkan sikap atau karakter kita. Mungkin karena sekarang itu sistem kita kayak yang Nabila bilang tadi, orang itu lebih mementingkan hasil akhir. Kayak misalnya nilai ulangan kita itu tuh lebih sering dianggap lebih superior lah daripada sikap hari-hari kita. Nah itu makanya banyak banget orang sekarang yang sering menghalalkan banyak cara, bahkan cara-cara yang gak baik kayak curang tadi atau misalnya nyontek. Nah itu gak baik banget, karena sebenarnya sikap yang harusnya kita kembangkan setiap hari itu adalah sikap-sikap kita seperti integritas dan juga kejujuran. Menarik banget nih, berarti mungkin yang salah itu adalah cara memandang kita terhadap kesuksesan ya Mbak. Ada kalimat populer nih Mbak, adab dulu baru ilmu. Secara spiritual atau agama kita, kenapa sih adab itu posisinya lebih tinggi dibandingkan kecerdasan kita? Aku juga pernah dengar ada kalimat itu, ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Nah dari sini tuh kita juga bisa tahu kalau misalnya kita pinter itu nggak bakal ada gunanya kalau misalnya nggak dibarengin dengan adab atau etika kita. Karena sebenarnya salah satu kunci kesuksesan kita itu juga ada di ridho orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya sikap kita buruk, misalnya ke guru atau ke orang tua dan ke teman-teman, itu tentunya bakal jadi salah satu penghalang buat kesuksesan kita ke depannya. Berarti ilmu tanpa adab itu bagaikan pohon tanpa buah ya Mbak? Betul banget. Bisa tumbuh tapi nggak kasih manfaat. Terus Mbak, mungkin nggak sih ada orang yang sukses tapi karirnya merejit, hartanya banyak,
tapi dia nggak punya adab. Dan kalau itu terjadi, apakah itu tetap disebut sukses yang sebenarnya? Sebenarnya ini kita bisa lihat banyak banget ya sebenarnya di masyarakat orang-orang kayak gini itu, kayak misalnya dia sukses tapi dia pelit, atau dia sukses tapi dia sombong. Nah itu bisa jadi salah satu bentuk istidroj di mana kita itu diberikan kesenangan, kesuksesan, tapi tidak disertai dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah hal ini juga membuat kita tuh merasa kehilangan dari ketenangan hati. Jadi kayak kita merasa selalu tidak puas dan takut kehilangan akan apa yang kita miliki. Nah, teman-teman, buat kita nih yang statusnya masih pelajar, contoh simple menjaga adab pas lagi perang, ngejar mimpi itu gimana sih Mbak? Kasih tahu dong tips untuk bisa melejit. Kayak Mbak Nadia ini kan kayaknya kalau didengar-dengar ya Mbak, itu tuh nilai-nilainya tuh bagus banget, bahkan bisa masuk ke SMA yang favorit di Jogja loh. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya. Sebelumnya kalau menurutku itu yang paling pasti yang pertama itu menjaga integritas kita. Kayak misalnya kayak ujian ataupun sekedar mengerjakan tugas aja, karena kejujuran itu salah satu bagian paling penting dalam proses pembelajaran kita. Kalau misalnya kita jujur, itu salah satu bentuk kita menghargai guru juga. Kalau guru juga bakal lebih menghargai murid yang meskipun nilainya jelek tapi dia jujur, daripada murid yang nilainya bagus tapi dia mendapatkan itu dengan cara yang curang. Selain itu, kalau dari aku sih jangan lupa kerjain tugas-tugas dari guru, karena tugas itu kan sebenarnya amanah ya. Jadi kita itu harus melaksanakan apa yang diamanahkan kepada kita. Kalau untuk ke teman-teman sendiri, itu bisa dengan kalau misalnya teman kita ada yang kesulitan, itu bisa kita bantu. Kita juga harus menyebarkan ilmu-ilmu yang kita punya, karena ilmu yang paling bermanfaat itu adalah ilmu yang bermanfaat juga bagi orang lain. Nah gitu ya teman-teman, tuh udah disebut tuh gimana caranya bisa sukses dengan caranya Mbak Nadia. Jangan sampai kalian nilainya tinggi tapi adabnya nggak didahulukan. Nah terus gimana kalau kita udah coba beradab tapi malah dikatain sok suci lah atau kuno banget sih cara lo? Gimana sih cara kita tetap cool megang prinsip adab ini di tengah lingkungan yang mungkin pada cuek gitu loh Mbak? Kalau dari aku sih, yang pertama pastinya abain aja kalau ada orang yang ngatain kita sok suci lah atau apalah gitu. Karena kita tuh beradab buat kebaikan diri kita sendiri juga kan, dan itu sebenarnya juga nggak merugikan orang lain. Maka dari itu kita tetap harus stay cool dan tentunya tetap berpegang teguh pada prinsip kita. Masya Allah. Ada pertanyaan tambahan nih. Oh iya nih, ada pesan masuk. Bentar ya. Ini Kak, ini dari teman-teman ada yang nitip pesan nih. Nah, yang pertama ada yang tanya nih, gimana tips biar pelajaran itu nempel di otak, gak cuma sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gimana itu Kak tipsnya? Kalau dari aku sih yang paling penting itu pahami semua hal dari dasarnya. Kayak kalau misalnya nih kita ngerjain soal matematika, terus tiba-tiba kita lupa rumusnya apa. Nah itu kalau kita paham dasarnya, kita pasti bisa pakai logika aja buat nentuin rumus dari soal tersebut. Habis itu juga sering-sering nge-review sama latihan soal, bisa juga pakai studi kasus biar kita tuh lebih paham kalau misalnya materi ini itu diimplementasikan ke dunia nyata, itu nanti bakal kayak gimana gitu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi itu kalau mau pelajarannya masuk ke otak, nggak cukup kalau cuma kita belajar di sekolah aja. Kita butuh nge-review juga di rumah, dan kita butuh latih-latih terus biar semua itu nempel di otak kita. Nah yang kedua nih Mbak, kalau kita sebagai orang yang introvert dan pengen jadi orang sukses, terus ngeliat temen kita ada yang sukses tapi attitude-nya itu minim banget. Nah, apakah kita perlu ngikutin cara dia biar kita ikutan sukses? Itu big no ya teman-teman, karena adab itu sebagai fondasi dari kesuksesan kita. Kalau misalnya fondasinya aja udah nggak bener, itu kesuksesan kita pastinya bisa runtuh. Maka dari itu kita harus tetap jaga attitude, jaga prinsip yang kita bawa supaya kedepannya bisa sukses dengan cara yang lebih baik lagi.
Nah gitu ya teman-teman. Jadi orang sukses itu gak cuma ada satu cara, banyak beribu-ribu cara untuk biar kita jadi orang sukses. Nah yang terakhir nih Mbak, ada yang tanya, di Indonesia ini kan mungkin kan pendidikannya kan kalau dibandingin dengan negara lain kan sedikit kurang ya. Gimana sih cara memperbaiki pendidikan di Indonesia dari segi pandang Mbak Nadia, dari mungkin perbandingan dengan pelajaran pendidikan di luar negeri gitu? Kalau dari aku sih yang paling pasti itu kalau di Indonesia kan kita dituntut untuk baik dalam segala mata pelajaran gitu ya. Kalau misalnya kita itu pokoknya harus bagus lah di mana aja. Nah itu menurutku kurang banget karena sebenarnya orang itu kan minat dan bakat dan juga potensinya itu pastinya beda-beda dari setiap orang. Kayak misalnya aku suka bahasa Inggris tapi nanti temanku ada yang suka MTK, tapi kita sama-sama dituntut untuk dapat nilai 100 gitu dalam kedua hal bidang itu. Nah itu tidak mendukung perkembangan kita karena kan nanti juga untuk kedepannya kalau untuk seperti profesi kita itu kan semuanya berfokus ke satu hal, dan itu pasti bakal lebih membantu banget kalau misalnya kita bisa mengembangkan pelajaran-pelajaran ataupun bakat yang kita punya supaya kedepannya itu suksesnya itu lebih mudah diraih gitu. Nah teman-teman, bagi kalian yang punya pertanyaan dan pengen dijawab oleh kita, bisa kalian kirimkan pertanyaan tadi di IG Rohis.Salyo, atau kalian bisa komentar di bawah ini ya. Ini udah gak kerasa ya waktunya, udah berjalan aja nih. Kita mungkin waktunya ini udah mau berakhir ya. Sebelum kita bungkus podcast hari ini, boleh dong Mbak kita kasih closing statement atau satu pesan yang jelek banget buat teman-teman yang lagi berjuang ngejar mimpi tapi gak mau kehilangan jati diri sebagai muslim yang baik. Kalau dari aku, kejar terus mimpimu setinggi mungkin dan jadilah versi terbaik dari dirimu. Tapi tentunya jangan lupa akan adab dan etika kita sehari-hari, karena itu salah satu bagian paling penting juga dalam proses perjalanan kita. Karena ilmu itu bisa membawa kita ke singgasana kesuksesan, tapi adablah yang membuat kita bertahan di singgasana itu secara terhormat. Jadilah orang yang sukses dan bermanfaat, jangan cuma orang sukses yang hebat. Wah, Masya Allah, jelek banget ya pesannya Mbak. Jujur, aku pribadi ngerasa tertampar banget, sekaligus termotivasi nih. Ternyata sukses itu bukan cuma soal seberapa tinggi kita naik kelas, tapi seberapa baik kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Selama proses itu naik ya, sebelum kita tutup, aku mau ngucapin terima kasih nih buat Mbak Nadia yang udah mau nyempatin waktunya untuk mengisi podcast Suaramu ini. Semoga yang udah Mbak Nadia sampaikan bisa menjadi amal jariah. Amin. Teman-teman, obrolan tadi seru banget ya. Insight dari Mbak Nadia benar-benar ngebuka mata kita kalau pinter itu perlu, tapi jadi orang baik itu lebih perlu lagi. Semoga yang sudah kita bahas nanti bisa membuka prinsip kalian semua untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Amin. Teman-temanku semua, kesimpulannya dari podcast ini tadi adalah kejar mimpimu setinggi langit, tapi tetaplah membumi dengan adabmu. Aku, Nabila, sebagai host di podcast ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.